Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkasifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di surat An-Nahl, surat 16, ayat ke-18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi abad dan syakuro, hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita, semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafa'ah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita sambung pembahasan kita di 2 pekan yang lalu, masih berkaitan dengan akhlak. Kepada siapa kita berakhlak? Nomor 1, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kemarin telah kita jabarkan. Yang kedua, akhlak sesama manusia. Bagaimana berakhlak sesama manusia? Di banyak ayat Allah mengajarkan itu, dan di banyak hadis Nabi menyebutkannya. Hadis yang sangat familiar, terkenal, hadis riwayat Imam Muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak dan kewajiban kita sesama muslim setidaknya ada 6. Dan 6 ini merupakan bagian daripada akhlak sesama manusia. Nomor 1, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau jumpa dengan saudaramu, ucapkanlah salam. Ucapan salam itu bermakna doa. Mengucapkan doa setiap berjumpa dengan saudara kita. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkanmu. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan hartamu. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan keluargamu. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan anak-anakmu. Akhlak yang diajarkan dalam Islam adalah salam. Itu jauh lebih elok, jauh lebih bagus daripada jumpa dengan kawan mengucapkan halo bro, apa kabar coy. Entah apa maksudnya. Tapi idza laqitahu fasallim alaihi, jumpa dengan saudaramu, ucapkanlah salam. Makna pertama, jumpa dengan orang, assalamualaikum. Makna yang kedua, dimanapun kita berada, buatlah kenyamanan, buat kedamaian, buat ketenangan dan ketentraman. Sehingga kalau kita ada, orang bahagia. Kalau kita bicara, orang senang. Kita pergi, orang mencari. Kita meninggal, orang menangisi. Jangan sebaliknya, waktu kita ada, orang resah. Kita ngomong, orang gelisah. Kita pergi, orang bahagia. Kita meninggal dunia, orang mengucapkan alhamdulillah, nauzubillah. Maknanya, jamaah, jumpa dengan saudara, ucapkanlah salam. Maknanya, mengucapkan assalamualaikum. Makna kedua, buatlah kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Di hadis itu juga, masih lanjut. Idza laqitahu fasallim alaihi, jumpa dengan orang, ucapkan salam. 2. Wa idza da'aka fa'ajibhu, akhlak sesama manusia. Ketika ada orang mengundang, hadirlah. Ada yang kita kenal namanya tahniah. Ada pula yang dikenal namanya takziah. Kalau tahniah, berbahagia, bersukacita, diundang dulu kita, baru kita hadir. Tapi kalau bertakziah, sebenarnya tak perlu diundang, hadirlah. Jamaah yang mulia, kenapa diajarkan kepada kita untuk bertahniah dan bertakziah? Kalau tahniah tadi, diundang dulu, baru kita hadir. Misal, Ustadz Andi terpilih menjadi gubernur. Misal, ada acara syukuran, diundang dulu Bapak Ibu, baru hadir. Kalau tak diundang, jangan hadir.
Kalau takziah, tak perlu diundang, kita harus hadir. Kalau ada pesta pernikahan, tahniah atau takziah? Tahniah, diundang dulu, baru hadir. Kalau ada orang meninggal, takziah. Pernah ibu perhatikan, kalau kita misalkan datang ke resepsi pernikahan, ada buku tamu kan di depan? Misalkan, nama, markonah, alamat, jalan serayu, tanda tangan. Kalau ada orang meninggal, orang yang datang, ada buku tamu nggak? Dulu saya bertanya-tanya, kenapa harus begitu? Rupanya dalam psikologi, Bapak Ibu, ketika kita sedang berbahagia, seringkali kita mudah melupakan orang lain, sehingga butuh buku tamu untuk mengingatkan siapa yang hadir di masa itu. Tapi kalau kita sedang down, sedang berduka, ada masalah, kita tak perlu buku tamu untuk mengingat orang siapa yang peduli kepada kita. Maknanya, waktu kita sedang kesusahan, siapa yang menolong, siapa yang membantu, tak perlu daftar untuk mengingatkan kita, kita ingat di luar kepala siapa yang peduli dengan kita. Maknanya akhlak yang diajarkan adalah wa idza da'aka fa'ajibuhum. Ketika orang berbaik hati mengundang kita, hadirlah. Yang ketiga, akhlak yang diajarkan sesama manusia, wa idza atisa, ada orang bersin, fahamidallah fasamminhum. Dia mengucapkan alhamdulillah, kita pun mendoakan dia. Yarhamu kallah. Maka jamaah yang mulia, ucapan itu datang dari orang yang mendengar. Yarhamukallah. Kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu ba'lakum. Jadi jamaah yang mulia, yang keempat, sekarang ini sedang kita lakukan. Wa idastan sohaka fansohu. Ada orang minta nasihat, maka nasihatilah. Maka kita acaranya ini adalah tausiah. Tausiah saling ingat mengingatkan. Wa tawa sobil haq, wa tawa sobis sobat. Jamaah yang mulia, memberi nasihat. Satu arah atau dua arah? Satu. Ada yang memberi, menerima, searah. Tapi yang diajarkan di ayat yang tadi, tawasau, dua arah. Kalau kita siap memberi nasihat, kritik, saran, kita juga harus bisa menerima nasihat, kritik, dan saran. Penyakit orang di zaman kini seringkali hanya siap satu arah. Memberi nasihat, memberi masukan, memberi kritik. Tapi ketika dinasihati di waktu yang lain, diberikan kritik dan saran, alergi dan marah-marah. Contoh, aku tengok kalau berceramah Pak Ustadz, tak cocok bajumu dengan kain sarungmu. Maksudnya, warnanya tak cocok. Itu kritik, bagus. Tapi ketika diingatkan dia waktu ceramah tak berbobot, marah-marah pula kawan itu. Suka-suka pula, mulut-mulut itu ngapain pula kau atur-atur. Ayat yang tadi mengajarkan kita, siap memberi nasihat, dan juga siap mendengarkan nasihat. Dan Bapak, Ibu, jamaah, rupanya lebih susah mendengar daripada speak up dan berbicara. Maka Allah menciptakan dua telinga agar banyak kita mendengar, dan menciptakan pagar lidah kita dua, bibir dan gigi, supaya hati-hati berucap dan berbicara. Seringkali kesalahan itu timbul dari banyaknya kita berbicara. Dari tadi yang banyak bicara di sini siapa? Ya Ustaz, mantap. Jadi jamaah, potensi untuk salah itu lebih besar yang berbicara dibandingkan dengan yang tertidur di belakang. Contoh, tak ada yang tidur. Jadi jamaah yang mulia, wa idastan sohaka fansohu. Ada orang minta nasihat, maka nasihatilah. Yang kelima, akhlak yang diajarkan sesama manusia, wa idam marido fa'uduhu. Ada orang sakit, maka jenguklah. Wa idam mata fattabi'ahu. Ada orang meninggal dunia, antarkan ke pemakaman. Mengantar jenazah ke pemakaman, itu pada dasarnya manfaatnya ke kita. Karena jamaah, nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang bersuara. Contoh, khutbah Jumat. Itu nasihat bersuara. Ustadznya berapi-api ceramah. Jamaahnya di bawah berair-air. Air liurnya keluar. Kadang-kadang tak masuk. Tapi ketika mengantar jenazah ke pemakaman, itu nasihat. Langsung masuk di relung hati kita paling dalam. Dan kita akan berpikir, akal sehat kita akan mengatakan, hari ini kami antar dia ke kuburan. Dia tidak mungkin pulang lagi. Andaikan dia pulang pun, takut kami satu RW. Apa bedanya besok lusa? Orang yang mengantar saya ke sini, dan saya tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Maknanya jamaah yang mulia, akhlak sesama manusia diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tadi setidaknya 6. Apalagi akhlak itu Pak Ustadz kepada manusia. Al-Quran mengajarkan kepada kita di surat Al-Hujurat, urutan surat yang ke-49, nomor ayat 12. Ya ayyuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ilmu tafsir, Bapak Ibu,
ketika ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang sanggup mengamalkan itu hanya yang masih punya iman. Hanya yang beriman yang sanggup mengamalkan ayat-ayat yang mau disebutkan ini. Maka diperuntukkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Contoh, puasa. Itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang sanggup mengamalkan puasa hanya orang beriman. Kalau tak beriman, hanya Islam doang, di rumah dia puasa. Sampai keluar, dia menyimpang di rumah makan. Ketika pulang menjelang maghrib, dia yang paling lemas dibandingkan dengan yang berpuasa asli. Itu diperuntukkan untuk orang beriman. Sama dengan ayat ini, yang sanggup mengamalkannya hanya orang beriman. Bapak, Ibu yang bawa HP, kita cek Al-Hujurat, surat 49, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz zanni, inna ba'daz zanni ismun. Jauhkan dari pikiranmu berburuk sangka. Bahasa kitanya sangka buruk, negative thinking, suudzon. Karena pada dasarnya akhlak kepada manusia adalah berbaik sangka, berhusnuzon. Itu berhusnuzon, bersuudzon terucap atau dalam hati? Enggak, itu dalam hati. Karena orang kalau suudzon sama kita, dia tidak ngomong. Cuma cara pandangnya macam meremehkan kita aja. Misal, tapi apakah sudah dihitung dosa suudzon? Of course. Karena pikiran buruk kita yang belum tentu benarnya, yang belum tentu keabsahannya, seringkali sudah membuat kita berpikir yang aneh-aneh, ujung-ujungnya berucap yang tidak baik, dan bertindak yang tidak elok. Oleh karenanya, agama mengajarkan di ayat ini, ijtanibu katsiran minaz zanni, akhlak kepada manusia, jauhkan daripada berburuk sangka. Quote-nya begini Bapak Ibu. Kalau semua orang salah di mata kita, berarti ada yang harus diperbaiki dengan hati kita. Saya ulang, kalau semua orang salah di mata kita, berarti ada yang harus diperbaiki dengan hati kita. Begini salah, model begini salah, ini tidak baik, ini tidak elok. Semua salah. Yang tidak salah cuma dia doang. Padahal, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau semua kita hidup macam wasit sepak bola, kita tahu wasit sepak bola? Lari ke sini, lari ke sana, lari ke sudut. Ngapain kerjanya? Mencari-cari kesalahan pemain, maka hati ini akan terasa sempit. Toleransi akan jauh, dan kita merasa makhluk yang paling sempurna. Padahal, kalau namanya kesalahan, al-khata' wan nisyan, sifatani lil insan. Sifat salah, sifat lupa, dua sifat yang tak bisa hilang dari manusia. Agama mengajarkan, jauhkan dirimu daripada berburuk sangka, dalam bahasa Quran suudzon, sangka buruk. Kenapa? Karena prasangka yang ada, inna ba'daz zanni ismun, karena itu adalah perbuatan dosa. Di sebagian prasangka itu ada ismun, dosa. Habis itu wala tajassasu, akhlak yang diajarkan, jangan mencari-cari salah orang lain. Bapak Ibu, 8 bulan yang lalu saya sampaikan di sini 8 doa kita minta dalam duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, cukupkan aku, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, sehatkan badanku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Pertanyaannya, nomor 3 tadi apa? Hitung dulu Pak Ustaz. Ya, wajburni, ya Allah, tutup aibku. Bagaimana mungkin kita mencari-cari kesalahan orang lain? Ayat ini masih lanjut. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan menggunjing, menggibah satu di antara yang lain. Seringkali manusia di depan itu ramahnya minta ampun. Tapi di belakang semua aib sudah tersebar kemana-mana. Dia kadang-kadang di depan menyamar sebagai pendengar, tapi di belakang bertindak sebagai penyebar. Maka agama mengajarkan kepada kita, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakaritumu. Menggunjing, menyebarkan aib sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Sabar Pak ya, 1 menit lagi. Kalau misalkan kita tengok di TV jam 3 sore, Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang yang disinyalir menggunakan bakso celeng. Tahu celeng? Bab 1. Babila itu. Kita membaca dan melihat berita itu jam 3 sore di layar kaca, di televisi.
jam 5 sore lewat tukang bakso di depan rumah kita. Semangat untuk makan bakso naik atau turun? Kenapa? Berita itu di Jakarta. Tidak ada di Pekanbaru model begitu. Tapi kalau berita itu walaupun di Jakarta, tapi pikiran kita luar biasa. Kenapa? Orang menghindari yang namanya bakso. Ya, artinya dengan bakso celeng saja orang takut memakannya. Tapi banyak orang yang tidak takut memakan bangkai saudara sendiri. Kapan itu? Ketika menyebarkan aib dan salah orang lain. Jamaah yang saya muliakan, man satara aiba akhahu satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Akhlak pertama tadi diajarkan kepada kita adalah sesama muslim jumpa dengan dia, ucapkan salam, ketika ada undangan hadirlah. Akhlak yang kedua diajarkan berkaitan dengan cara kita menghadapi orang juga adalah hindarkan diri dari berburuk sangka, jangan mencari-cari salah orang lain. Ini baru 2. Insya Allah yang ketiga, keempat, kelima, keenam kita bahas di 2 pekan yang akan datang. Insya Allah. Dari tadi Ustadz ngomong, ibu tersinggung nggak? Kita sekarang harus hati-hati berbicara. Kemarin orang salah ngomong, hancur rumahnya, bicara orang. Khawatir salah ngomong pula di sini, datang pula bapak ibu ramai-ramai ke rumah. Ngapain? Ngantar tiket umroh. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.